Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala pujian ialah milik Allah Subhanahu wa taala semata, yang dengannya kita bermohon bantuannya dalam segala urusan dunia dan urusan agama kita. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan untuk Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya. Oke para sedulur, jadi Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mislahu dzarratin min kibr. Qala rajulu inna rajula yuhibbu thawbuhu hasanah wa naqluhu hasanah. Qala innallaha jamilu yuhibbul jamal. Al-kibru batorul haq wa khamdun nas, yang artinya sebagai berikut. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah kalian masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala apabila ada sebesar biji zarah kesombongan. Jadi tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala seseorang yang di dalam hatinya terdapat sebesar biji zarah atau sebesar biji sawi kesombongan. Dan kemudian ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apabila ada seseorang laki-laki yang dia suka memakai pakaian yang indah-indah dan kemudian dia juga suka memakai sandal yang indah, apakah itu termasuk dalam al-kibru atau kesombongan? Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha indah dan dia menyenangi keindahan. Sedangkan kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia yang lain. Jadi teman-teman, ini adalah sebuah informasi yang sangat penting dari Rasulullah SAW, yaitu barang siapa di dalam hatinya ada kesombongan, bahkan sekedar sebiji zarah, kan, sebesar biji zarah itu kecil ya, sebesar biji sawi gitu kan, niscaya dia tidak akan bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, kenapa saya mau mengupas hadis ini? Karena kadang-kadang banyak diantara kita, saudara-saudara kita yang mempelajari, mendalami ilmu agama, ilmu tentang din, agamanya Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian mereka berhasil digoda oleh syaitan atau iblis sehingga dihinggapi hati mereka rasa sombong atau merasa lebih baik dari hamba-hambanya Allah yang lain. Nah ini kadang-kadang malah menjadi kontras ya teman-teman. Kalau seseorang kemudian tinggi ilmu agamanya, berhasil mempelajari ilmu agama, tapi kemudian ketika hatinya dihinggapi oleh penyakit kesombongan, itulah yang sangat berbahaya. Dan ini sangat dicontohkan di Al-Quranul Karim. Dikala dulu ada makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang bernama Azazil. Azazil ini adalah Ridwanul Jannah dulunya. Dia adalah bendarawannya surga, imamnya para malaikat, dan dia pernah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala selama 4000 tahun. Bahkan diberitakan Azazil ini dihadiahi oleh Allah Subhanahu wa taala sepasang sayap yang mirip dengan yang dimiliki oleh malaikat Jibril. Tapi karena kesombongannya dia kemudian tersesat dan menjadi makhluk yang terkutuk, yaitu dikala kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat dan para malaikatnya untuk bersujud kepada Nabi Adam, dan diberitakan di sini bahwasanya sujud mereka bukanlah untuk menyembah Nabi Adam alaihissalam, tapi untuk mematuhi perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Quranul Karim didokumentasikan bahwasanya Azazil menolak ya. Ketika seluruh para malaikat bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, dia bahkan kemudian menolak dan dia berkata, araita hadza karamta alayya, siapa ini yang engkau muliakan daripada aku? Ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia.
khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan dia dari api neraka, dari tanah. Jadi teman-teman, ini kalimat ana khairu minhu ini sangat berbahaya ya teman-teman. Saya lebih baik daripada dia. Kadang-kadang banyak sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita seiman yang mempelajari agama, tapi kemudian timbul rasa di dalam hatinya, timbul perasaan kemudian ana khairu minhu, saya lebih baik daripada dia. Dan kita sebenarnya nggak pantas berkata seperti itu, bahkan walaupun sekedar di dalam hati kita. Karena kenapa? Karena kita semua ini bergantung pada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Seberapa kuat makhluk ciptaan itu berusaha, segala sesuatunya bergantung pada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak akan pernah tahu kapan dan di mana kemudian kita akan menghembuskan napas kita terakhir, dan kita juga tidak akan tahu bagaimana kondisi keimanan kita ketika nyawa kita kemudian dicabut oleh malaikat maut. Oleh karena itu sebenarnya nggak pas kalau kemudian kita berkata walaupun sekedar dalam hati kita, ana khairu minhu, saya lebih baik dari dia. Dan ini yang kemudian menyebabkan seorang yang taat, seorang hamba makhluk ciptaan yang taat, seorang hamba pilihan yaitu Azazil, yang kemudian dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan menjadi makhluk yang terkutuk gitu kan. Ini jelas sekali ya teman-teman berbahayanya kalimat ujub ataupun sombong. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah bahwasanya kita merasa lebih baik daripada Fir'aun aja sudah merupakan ujub atau kesombongan. Karena dosa-dosa yang dilakukan Fir'aun, bahkan ketika dia mengaku menjadi Tuhan, itulah urusan dia terhadap urusan dia terhadap penciptanya, urusan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita apa urusannya gitu kan. Dan diberitakan oleh Imam Ahmad rahimahullah bahwasanya tawadu ini lawan katanya kibir atau ujub atau sombong. Tawadu itu adalah suatu kondisi, situasi dalam hati kita tidak merasa lebih baik dari satupun makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah teman-teman, kemudian selanjutnya dalam hadis ini diberitakan ada seseorang lelaki yang kemudian bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasul, bagaimana pendapatmu ada seseorang yang suka memakai pakaian yang indah-indah dan sendalnya pun yang indah-indah yang dia suka, apakah itu termasuk kesombongan? Ternyata hal tersebut bukan termasuk kesombongan, karena kemudian Rasulullah SAW menjawab, innallaha jamilu, sungguhnya Allah itu maha indah, yuhibbul jamal, dia menyukai hal-hal yang indah. Jadi kalau memakai pakaian yang indah, sepatu yang indah itu bukan termasuk kesombongan. Dan diberitakan kesombongan adalah batorul haq, menolak kebenaran, wahum tunas, dan kemudian meremehkan manusia yang lain. Nah ini teman-teman, semoga kita semua dalam usaha kita untuk menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah menjadi hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian untuk menolak, membuang segala kesombongan dan ujub dari hati kita, sehingga hati kita bersih daripada perasaan ujub ataupun sombong terhadap satupun makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, ini obrolan kita di siang hari ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.